Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Alfareza, NIT 24023186, Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Alpha. Di sini saya ingin mereview dua jurnal yang berkaitan dengan tugas proyek kami, yaitu rancang bangun prototipe monitoring instalasi air limbah dengan berbasis IoT. Di sini tugas ini untuk mengganti absensi saya supaya bisa memenuhi persyaratan. Baik, di sini langsung saja saya ingin mereview jurnal yang pertama, yaitu rancang bangun prototipe monitoring instalasi air limbah. Langsung saja di sini ada pendahuluan. Dewasa pengelola lingkungan bertanggung jawab menjadi isu semakin krusial di tengah pesatnya pembangunan di provinsi. Salah satu aspek mendapat perhatian serius pencemaran air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas, baik aktivitas domestik maupun industri, berpotensi menjadi pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan kualitas air limbah merupakan aspek krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Instalasi pengelolaan air limbah berperan penting dalam mengelola air limbah yang dihasilkan dari sektor domestik maupun industri sebelum dilepas kembali ke badan air. Di sini ada studi pustaka yang dimana di sini ada yang pertama ada mengukur pH, yang kedua ada mengukur suhu, yang ketiga ada mengukur kekeruan air, yang keempat ada sensor ultrasonik untuk jarak, yang kelima ada ESP, yang keenam ada Arduino Uno, yang ketujuh ada Blink, yang kedelapan ada ThinkSpeak, yang ke-9 ada website, yang ke-10 ada kalibrasi regulasi linear, yang ke-11 ada presentasi error. Baik, di sini saya sedikit ingin menjelaskan dari studi pustaka. Yang pertama itu ada mengukur pH, yang dimana pH merupakan parameter yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman air, yaitu berdasarkan konsentrasi ion hidrogen H+ di dalamnya. Semakin tinggi jumlah ion, maka nilai pH akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan rumus pH sama dengan min log A+. Oleh karena itu, pH yang tinggi mengindikasikan konsentrasi H+ yang rendah, yang berarti air bersifat basah atau alkalis. Sebaliknya, jika konsentrasi H+ tinggi, nilai pH menjadi rendah, menandakan bahwa air bersifat asam. Penyebab asam atau basa dalam air disebabkan oleh asam mineral, asam organik, basa, atau garam yang bersifat alkalis. Yang kedua ada mengukur suhu. Sensor suhu beroperasi menggunakan protokol komunikasi 1 min wire yang memungkinkan banyak perangkat untuk terhubung ke satu jalur data yang sama, sehingga mengurangi jumlah kabel yang diperlukan. Dalam konsisten ini, satu kabel data digunakan untuk mengirim dan menerima data antar sensor, microcontroller, atau perangkat pengendali lainnya. Kelebihan dari penggunaan komunikasi satu wire adalah kemudahan integrasi dengan berbagai sistem, serta penghematan biaya ruang dalam desain perangkat elektronik. Yang ketiga ada pengukur kekeruan air. Pada pengukuran tingkat kekeruan pada limbah air menggunakan sensor turbidity adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air menghalangi jalannya cahaya. Kekeruan air yang dihasilkan oleh partikel ini dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi seberapa banyak cahaya yang dipantulkan atau disebarkan oleh partikel tersebut. Sensor ini sering digunakan untuk menilai kualitas air, karena kekeruan dapat menunjukkan adanya kontaminasi atau bahan organik dan anorganik yang tercampur dalam air. Sini ada yang keempat,
sensor ultrasonik, yang dimana sensor ini yang saya ketahui itu untuk yang berfungsi untuk jarak jauh. Jadi penjelasannya di jurnal ini adalah sensor ultrasonik merupakan perangkat yang berfungsi mengubah energi fisik khususnya gelombang suara menjadi sinyal listrik dan sebagainya. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak atau mengidentifikasi keberadaan objek dengan memanfaatkan frekuensi tertentu. Sensor ini mampu menghasilkan pengukuran akurat, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari deteksi objek hingga pengukuran jarak di lingkungan yang rumit. Di sini ada yang kelima, ada ISP, adalah microcontroller berbasis sistem on chip yang dikembangkan oleh Expressive System. Microcontroller ini dirancang untuk aplikasi IoT dan memiliki fitur unggulan seperti koneksi Wi-Fi dan Bluetooth. ESP32 terkenal karena performanya yang tinggi, konsumsi daya rendah, serta dukungan luas untuk pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, yang keenam, Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler yang menggunakan chip Atmega 328P dan dirancang sebagai platform open source untuk mendukung pengembangan proyek-proyek elektronik seperti sistem tertanam. Papan ini dilengkapi dengan 14 pin digital input atau output, di mana 6 pin dapat berfungsi sebagai output PWM, 6 pin input analog. Yang ketujuh, ada Blink aplikasi yang tersedia untuk perangkat iOS dan Android yang digunakan untuk mengatur berbagai mikrokontroler seperti Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, dan lainnya melalui koneksi internet. Sini selanjutnya, ThinkSpeak adalah platform berbasis web yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data sensor secara real-time. Platform ini banyak digunakan dalam proyek Internet of Things IoT karena menyediakan antarmuka, mudah digunakan untuk menghubungkan perangkat dan mengirimkan data. Sini website merupakan sekumpulan halaman yang saling terhubung, dapat diakses secara online melalui jaringan internet. Setiap halaman dapat memuat berbasis jenis konten seperti teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Sini ada kalibrasi regresi linear. Kalibrasi regresi linear adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Kalibrasi regresi linear di sini digunakan untuk mengkalibrasi sensor pH dan turbidity persamaan berikut, yang mana tadi penjelasannya sudah ada saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada persentase error. Persentase merupakan bentuk khusus dari persentase perubahan relatif yang diperoleh dengan menghitung selisih absolut antara nilai hasil pengukuran eksperimen dan nilai acuan uji lab, kemudian dibagi dengan nilai uji lab tersebut. Di sini bertiga ada metodologi. Di sini lokasi penelitian ini dilaksanakan pada instalasi pengelolaan air limbah IPAL Suwung yang terletak di Jalan Bypass Nugraha Rai Suwung, Desa Pemogan, Denpasar. Penelitian ini berlangsung selama 7 bulan, mulai dari Desember 2004 hingga Juni 2005. Pemilihan lokasi dan waktu pelaksanaan didasarkan pada ketersediaan fasilitas serta peralatan yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian. Di sini ada proses yang ditunjukkan atau flowchart yang diberikan pada jurnal ini, yang dimana yang pertama ada mulai, selanjutnya turun ke bawah ada Arduino Uno dan sebagainya. Lalu di sini ada instalasi komponen elektronika, konfigurasi sistem, ESP32 untuk memproses dari ini semua. Lanjut, di sini setelah ESP sudah memproses, di sini bisa ke Blink atau ThinkSpeak. Lalu baru ke web monitoring. Di sini ada bab 4, hasil dan pembahasan. Perancangan kerangka dasar alat. Berikut adalah deskripsi alur proses desain fisik prototipe monitoring pada instalasi pengelolaan air limbah. Di sini
ada yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ada perencanaan konsep desain, lalu yang ketiga ada desain detail, yang keempat ada prototipe dan pengujian, lalu yang keempat ada prototipe, yang kelima ada produksi dan implementasi, dan itu B alur perancangan mekanisme perangkat IoT. Perancangan mekanisme prototipe monitoring final pada instalasi penguasaan penelitian yang berada di instalasi pengelolaan air limbah IPALS. Yang pertama ada perancangan yang dilalui, pertama adalah Arduino Uno, yang kedua ada ESP32, yang ketiga ada sensor pengukur pH, yang keempat ada sensor pengukur tingkat kekeruhan, yang kelima ada sensor pengukur suhu, yang keenam sensor pengukur tingkat ketinggian air pada permukaan, yang ketujuh ada aplikasi Blink, yang ke-8 ada aplikasi ThinkSpeak, yang ke-9 ada website monitoring. Di sini ada alur perancangan perangkat IoT. Yang dimana tadi di sini ada board yang saya jelaskan tadi, Arduino Uno, dimana pin-pin ini kedua ini menyambung ke ESP32. Lalu ESP32 bisa menjalarkan ke DFI robot pH meter, ke turbinity sensor Seno 182. Lalu di sini Arduino membagi lagi kakinya ke DF robot, ke sensor, ke robot pH meter, ke DS820. Di sini adalah sebagai otaknya IoT untuk perancangan supaya berhasil. Di sini ada model prototipe monitoring air limbah. Desain prototipe alat monitoring air limbah berbasis Internet of Things merupakan sistem pemantauan kualitas air limbah yang memanfaatkan teknologi IoT sebagai sarana untuk melakukan monitoring secara real time. Di sini ada gambar lagi model prototipe monitoring air limbah. Sini bisa dilihat sendiri dari rancangan di atas, dimasukkan ke sini lalu ke bawah sini untuk mengidentifikasikan air dan untuk mengirimkan ke IoT tadi. Di sini ada mekanisme kerja prototipe yang dimana Arduino Uno ke ESP32 baru mengirimkan ke cloud atau ke website monitoring. Yang dimana dalam alat tersebut ada DS18B20, DF robot pH meter, turbinity sensor Seno 182, DF robot AJ sensor 04M. Mengirimkan ke Arduino Uno, ESP32 lalu ke Blink Speak, baru ke website monitoring. Di sini pembuatan rangkaian alat elektronika, alat monitoring. Dalam proses pembuatan rangkaian elektronik untuk alat monitoring air limbah digunakan berbagai rangkaian pendukung yang menunjang kinerja sistem komponen elektronik tersebut. Ditempatkan dalam box panel untuk memberikan perlindungan terhadap hujan dan paparan sinar matahari. Di sini pemasangan alat, beberapa percobaan pemasangan alat monitoring pada final. Dipasangkan pada bagian final, pengujian alat tersebut. Di sini bisa dilihat pengujian prototipe dalam keadaan air mengalir, lalu pengujian prototipe dalam kondisi air tenang, lalu hasil pengujian sensor dengan platform Blink. Di sini bisa dilihat dari aplikasi monitoring tadi bisa mengirimkan hasil pengujian notifikasi untuk monitoring pada Blink smartphone. Di sini bisa dilihat setiap harinya atau beberapa kali percobaan, pasti di sini parameter yang diuji ada perubahan. Bisa dilihat dari sini ada 7,7. Di sini pH-nya ada 7,7, di sini 7,9, di sini 7,9. Namun walaupun di pH-nya sama, tapi di suhunya ada beberapa yang berbeda. Lalu dengan lainnya
hasil perbandingan alat monitoring dengan hasil. Dalam penelitian ini, rumus persentase error digunakan untuk mengetahui seberapa akurat hasil pengukuran atau percobaan yang dilakukan. Nilai eksperimen adalah hasil yang diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan atau pengukuran di laboratorium. Sementara itu, nilai teoritis adalah nilai yang dianggap benar dan atau dijadikan acuan. Biasanya bersumber dari teori, buku, atau hasil perhitungan sebelumnya. Persentase error menggambarkan seberapa besar perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan nilai yang seharusnya. Pertama, sini ada tabel perbandingan sensor pH, air mengalir hasil laboratorium, rata-rata. Sini ada grafik hasil perbandingan alat monitoring dengan hasil ujian laboratorium pada air mengalir. Sini ada juga sensor dengan hasil lab. Di sini ada grafiknya juga. Sini kesimpulannya yaitu kesimpulan yang dapat diperoleh dari tahap realisasi, pengukuran, dan pengujian pada rancang bangun prototipe monitoring instalasi pengelolaan air limbah di Suwung berbasis IoT Internet of Things adalah sebagai berikut. Prototipe sistem monitoring instalasi pengelolaan air limbah di Suwung berbasis Internet of Things telah berhasil dirancang dan dibangun dengan kemampuan pemantauan secara real time melalui platform. Lalu di sini. Baik, di sini saya ingin mereview di mana di sini saya ada dua jurnal. Kita ingin lihat apakah ada perbedaan. Nah, di sini langsung saja saya ingin mereview jurnal kedua, Prototype Monitoring and Controlling of Wastewater Treatment Plant on IoT Free Output Channel. Yang dimana di sini dibuat oleh Fahrudin Hunaini, Dedi Usman Effendi. Langsung saja di sini ada pendahuluan. Air merupakan komponen penting terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Apabila air tercemar, maka berlangsung makhluk hidup akan terganggu, yang dimana artinya yaitu air cukup penting bagi makhluk hidup atau masyarakat, karena air adalah salah satu bahan pokok penting untuk kita. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang A, instalasi pengelolaan air limbah. IPAL merupakan kesatuan sistem peralatan yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengelola cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak untuk dibuang ke lingkungan. Sistem IPAL secara umum melalui 6 proses antara lain screen and grease, trap, ekualisasi, anaerob, aerob, sedimentasi, dan filtrasi. Sistem ini proses pengoperasian tersebut menggunakan sistem otomatis, akan tetapi sistem tersebut memiliki kekurangan, yaitu sebelum limbah cair dibuang ke saluran atau sungai, perlu dilakukan proses sampling secara manual dengan mengambil sampling air limbah secara langsung lokasi IPAL. Parameter air limbah menurut beberapa penelitian yang sebelumnya yang perlu dilakukan yaitu monitoring kadar pH, kekeruhan, dan kadar amonia dengan nilai standar adalah sebagai prioritas utama kualitas air pada saluran output atau sungai. Langsung saja kita loncat ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan penelitian, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, perancangan prototipe, implementasi dengan rancangan yang sudah dibuat, pengujian prototipe, analisa dan laporan, dan itu saja. Yang pertama itu identifikasi masalah.
Dalam tahap ini, dilakukan sebuah identifikasi masalah dengan melakukan pengamatan langsung pada unit IPAL, melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada, dijadikan dasar untuk pembuatan prototipe. Studi literatur pada tahap ini untuk mencari cara penyelesaian suatu masalah, yaitu dengan cara mencari buku informasi yang dibutuhkan, baik dari buku maupun jurnal. Ketiga, ada perancangan prototipe. Setelah permasalahan dan cara penyelesaian telah diketahui, langkah selanjutnya adalah membuat perancangan prototipe dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi, yang dapat implementasi dengan cara rancangan yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah proses perakitan alat tersebut, baik perangkat keras maupun perangkat lunak secara menyeluruh, dengan melakukan pengujian pada setiap alat yang digunakan. Yang kelima, ada pengujian prototipe. Pada tahap ini, jika prototipe dan perangkat sudah selesai dibuat, maka dapat dilakukan pengujian secara keseluruhan sesuai dengan permasalahan yang menjadi dasar perancangan dari prototipe. Yang keenam, analisa dan laporan data hasil pengujian prototipe dikumpulkan kemudian akan dianalisa pembuatan laporan. Di sini seharusnya ada gambar, namun tetapi jurnal tersebut menarik kembali gambar tersebut, entah saya tidak ketahui. Tapi di sini saya berusaha memahami apa yang dimaksud dari jurnal ini setelah dijelaskan. Yang B, wiring diagram. Berarti di sini ada wiring diagram, controlling seperti jurnal pertama tadi, dan perancangan sistem monitoring, controlling sistem itu pada saluran output berbasis IoT menggunakan node MCU ESP8266. Berarti perbedaan di sini ada yang pertama dari jurnal pertama, yaitu yang digunakan IoT dalam jurnal kedua yaitu node MCU ESP8266, sedangkan pada jurnal pertama itu menggunakan ESP32. Langkah awal proses yang dilakukan adalah inisialisasi, yang merupakan tahap persiapan penggunaan pin yang akan dipakai pada node MCU ESP8266. Langkah selanjutnya yang dilakukan proses pembacaan data input berupa pH, kadar amonia, dan turbidity. Data tersebut akan dikirimkan ke modul Wi-Fi ESP82 dan kirimkan ke cloud internet. Parameter pH, amonia, turbidity apabila melebihi batas standar, maka sistem akan menginformasikan operator bahwa air limbah tidak memenuhi target dan air limbah bisa dikembalikan ke proses awal pengelolaan IPAL. Di sini ada analisa, yang dimana analisa tersebut ada beberapa yang dijabarkan. Yang pertama itu ada pengujian sensor pH. Pengujian pH dilakukan untuk membuktikan bahwa sensor pH dapat bekerja dengan baik membaca nilai tingkat keasaman suatu terlarut. Pada pengujian ini menggunakan sensor pH yang dihubungkan dengan node MCU untuk mengujinya. Maka hal yang harus dilakukan adalah merangkai sensor pH dengan menghubungkan pin 3 sensor, yaitu pin VCC ke 5 volt. Dan selanjutnya yang B, di sini ada pengujian sensor turbidity dilakukan untuk membuktikan bahwa sensor turbidity dapat bekerja baik membaca nilai total zat pada terlarut. Pada pengujian ini menggunakan sensor turbidity yang dihubungkan dengan node MCU untuk pengujian, maka hal pertama harus dilakukan dalam rangkaian sensor turbidity. C, pengujian sensor amonia. Pengujian sensor amonia dilakukan untuk membuktikan bahwa sensor amonia dapat bekerja dengan baik membaca nilai total zat pada terlarut. Pada pengujian ini menggunakan sensor amonia MCIT137 yang dihubungkan dengan node MCU untuk mengujinya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merangkai rangkaian sensor turbidity dengan menghubungkan pin 3 sensor, yaitu pin VCC ke sumber
5 volt. Yang D, pengujian keseluruhan. Pengujian keseluruhan merupakan penggabungan keseluruhan komponen yang telah diuji sebelumnya. Sensor yang digunakan terdiri dari sensor pH berfungsi sebagai alat pengukur untuk keasaman atau basa air limbah, sensor turbidity yang berfungsi untuk mengukur tingkat kekeruhan air limbah, sensor amonia berfungsi untuk mengukur kandungan gas amonia, sensor penampung untuk mengukur kondisi level air suatu tempat penampungan air limbah, dan modul relay DC untuk menghidupkan pompa 1 dan pompa 2 secara standar. Nilai baku mutu yang ditemukan pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan mode, yaitu mode manual, mode auto, di mana alat membaca secara langsung melalui pembacaan sensor sesuai dengan batasan ditentukan. Sistem data logger prototipe menggunakan aplikasi Blink. Berdasar pengujian keseluruhan, sistem akan diaktifkan pompa 1 dengan pompa outgoing, pembuangan secara langsung ke lingkungan jika pH kekeruhan air turbidity amonia sesuai dengan nilai baku mutu. Adapun nilai baku mutu yang digunakan adalah untuk parameter pH 6-9, turbidity di bawah 300 NTU atau ppm, 100 NTU atau 100 ppm, dan kandungan amonia di bawah 20 ppm. Apabila parameter di luar nilai standar baku mutu, maka pompa 2 treatment akan bekerja memindahkan limbah dengan ke sistem pengelolaan IPAL. Pada pengujian kendali manual dilakukan dengan kontrol jarak jauh menggunakan handphone dengan aplikasi Blink. Tombol yang dipilih menggunakan mode manual pada aplikasi Blink. Kedua, tekan tombol pada Blink untuk tombol pompa outgoing atau pompa treatment. Pengujian mode manual ditunjukkan pada tabel. Berdasarkan pengujian manual, dari hasil 4 kali percobaan dapat dilakukan pompa 1 dan pompa 2 dapat dialihkan secara dari tombol aplikasi Blink melalui IoT. Respon alat pengujian manual sesuai dengan perancangan sistem. Di sini langsung saja kesimpulannya, yaitu dari keseluruhan hasil penelitian perancangan prototipe, monitoring, dan controlling IPAL pada seluruh output berbasis IT didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prototipe menggunakan 3 sensor, yaitu pH, turbidity, dan amonia untuk membaca kondisi air limbah. Selanjutnya digunakan microcontroller dan algoritma pemrograman untuk memproses kalibrasi sensor dan pengoperasian sistem dari output ke output beban. Pada sistem operasional terdapat mode auto dan manual untuk menjalankan pompa outgoing atau pompa treatment. Nilai aktual membaca sensor pH, turbidity, dan amonia sebagai monitoring air limbah, dan mode auto atau manual sebagai controlling sistem yang digunakan oleh microcontroller dikirim ke smartphone dengan aplikasi Blink. Yang kedua adalah pengujian keseluruhan sistem. Terdapat 2 metode, yaitu yang pertama mode auto. Sistem controlling bekerja berdasarkan perintah program dengan batas target parameter yang limbah, yaitu pH 6-9, turbidity di bawah 300 NTU atau 100 ppm. Yang kedua ada mode manual. Sistem controlling bekerja dengan pengoperasian operator secara langsung untuk mengaktifkan pompa outgoing atau treatment pada smartphone dengan menggunakan aplikasi Blink. Mode manual memiliki kelebihan, yaitu sistem dapat dioperasikan secara cepat ketika kondisi emergensi atau darurat untuk menjalankan pompa outgoing atau pompa treatment. Yang ketiga ada kalibrasi. Masing-masing sensor menggunakan 2 larutan kalibrator sebagai dasar kalibrasi. Kemudian hasil pengujian dikonversi ke bilangan desimal untuk mendapatkan nilai aktual.
hasil kalibrasi sensor menunjukkan nilai error 0,115. Sensor suhu parameter nilai error 0,075 untuk sensor turbidity dan nilai error 0,115 untuk sensor amonia. Proses kalibrasi ini digunakan untuk mode auto, sedangkan mode manual pengujian sistem hanya untuk menjalankan fungsi pompa outgoing. Di sini hasil pembahasan saya yaitu mereview 2 paper atau jurnal yang berkaitan dengan proyek saya, yaitu mata kuliah pemikiran desain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila dari perkataan saya kurang jelas atau ada kesalahan, dimohon maafkan. Sekian dari hasil review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.